Untuk kura-kura berarti kuliah rapat, Yeah. kupu-kupu kuliah pulang. Itu kita sebetulnya sebagai mahasiswa ya di sini mempunyai pemilihan tersendiri gitu ya terkait dengan mending kuliah pulang atau kuliah rapat gitu. Stigma mungkin lebih banyak capek, itu sih yang dicap kayak ada organisasi pasti capek nih, sedangkan pada saat kita ngejalanin ya memang capek itu ada ya, manusiawi lah capek, cuman ya nggak secapek itu loh. Halo Kemapolban, apa kabar? Selamat datang di podcast pertama kami, Obsesif, obrolan seputar impresif. Podcast ini sebagai wadah ruang dialog untuk menampung asa, rasa, dan karsa mahasiswa Polban. Di sini saya Haifa akan menemani kalian dalam podcast hari ini. Sesuai dengan tema podcast hari ini, yaitu seberapa penting sih organisasi menurut kamu, kita udah ngundang bintang tamu yang super duper kece banget nih. Nah, boleh untuk Kang perkenalkan dirinya? Oke. Halo Kemapolban, perkenalkan nama saya Akbar Armanda. Untuk saat ini saya diamanai sebagai Ketua BEM Kemapolban tahun 2023. Oke semuanya, halo, saya Galuh Sajiwo. Alhamdulillah pada periode sekarang juga diamanahi sebagai Ketua MPM Kemapolban periode 2023. Oke, gimana nih kabarnya Kang hari ini? Untuk kabar, alhamdulillah, kabar baik gitu ya untuk saat ini, dan sangat ceria juga gitu ya, gak sabar nih pengen podcast sama. Iya, seru banget ya Kang. Ya, pun kabar saya juga alhamdulillah baik untuk saat ini. Tapi rasanya dari awal tadi kita syuting banyak sekali nyamuk kawan-kawan. Perlu diketahui bahwa Polban itu emang karena memang terlihat banyak pohon juga gitu ya, jadi banyak nyamuk. Besar-besar juga ya Kang? Iya. Oke, untuk kesibukannya nih Kang, lagi sibuk ngapain aja sih? Oke, untuk kesibukan saat ini tentunya selain memang di akademik gitu ya, yang mana minggu depan di tanggal 4 di hari Senin itu tepatnya itu kita akan melaksanakan UAS ya untuk seluruh mahasiswa, baik itu angkatan 2020, 2021, 22 dan 23 gitu. Nah selain itu juga gitu ya, memang dari beberapa minggu lalu bahkan beberapa bulan lalu hingga kemarin terakhir itu kebetulan baru mengawal beberapa program kerja dan proker maksudnya, dan pergerakan juga itu. Kalau dari saya sendiri, selain dari organisasi, selain dari akademik gitu ya, yang tadi juga udah dijelasin oleh Mas Akbar bagaimana kesibukan mahasiswa Polban nih yang mau UAS untuk hari Senin. Di organisasi juga kami dari MPM untuk saat ini sedang fokus nih pada pemiraya mahasiswa, yang dimana ada pemirsa internal untuk memilih ketua MPM dan pemirsa eksternal untuk memilih calon ketua BEM untuk selanjutnya nih, untuk mengganti Pres Akbar ke depannya. Dan juga mungkin ada organisasi eksternal juga yang saya ikuti, dan alhamdulillah sedikit agak sibuk tapi nggak apa-apa lah, itu yang sangat senang juga ya, gitu masuk organisasi. Iya, itu juga sih yang masuk yang ke dalam diri saya untuk ayo ikut organisasi gitu. Oke, selain sibuk dari akademik kan Kang ini sibuk banget nih di organisasi dan udah emang bergelut dengan banyak organisasi. Nah, aku mau nanya nih, arti organisasi menurut Akang tuh apa sih? Oke, mungkin dari saya gitu ya, yang saya kutip dari James-nya itu, yang dimana organisasi ini setiap bentuk kekumpulan manusia yang dimana di dalamnya itu untuk mengumpul atau untuk tujuan yang tertentu, tujuan khusus gitu. Tapi menurut saya juga nggak hanya tujuan khusus atau dalam visi misi, di dalamnya itu banyak juga kekeluargaan yang saya dapatkan, karena setelah mengikuti organisasi dan juga kekeluarganya timbul di dalam satu organisasi tersebut, pasti si organisasi tersebut merasa nyaman, serta apa yang mungkin mereka keluhkan itu bisa tersalurkan, apa yang mereka kesankan mungkin bisa juga dikembangkan, dan juga banyak lah ya benefit yang didapat setelah mengikuti organisasi tersebut. Ya, kalau menurut saya pribadi terkait dengan organisasi ya sebetulnya kurang lebih tadi udah disampaikan ya, bahwa itu ya wadah dari satu orang, dua orang ataupun lebih yang mana mempunyai tujuan yang sama gitu ya, yang mana tujuan tersebut itu direalisasikan dalam suatu kegiatan, baik itu pergerakan ataupun program kerja, yang mana juga di sana pengembangan diri gitu, entah itu dari tanggung jawab yang memang meningkatkan
kepemimpinan gitu, dan yang lain gitu yang memang secara tidak langsung dan secara langsung itu dirasakan dan dipelajari oleh anggota tersebut yang ada di organisasi. Lalu menurut Akang nih, seberapa penting sih seorang mahasiswa harus mengikuti organisasi itu? Ya, tentunya kalau misalnya seberapa penting, sangat penting bagi saya ya, karena memang kebetulan cerita saja sedikit gitu ya, pas SD SMP sebetulnya saya kurang tertarik gitu ya terkait dengan organisasi. Hanya pas SMP itu ikutan futsal, ekskul ya kalau misalnya SMP. Ekskul. Dan rata-rata gitu ya, dan keseringannya saya tuh berpikiran bahwa ya udah sekolah pulang gitu. Nah, jadi kayak gak seru gitu ya Kang, kayak kurang. Iya, jadi kurang tertarik banget lah ketika memang waktu itu. Nah, karena memang zona nyamannya itu ketika memang lanjut di SMA, saya tuh mulai gak mau gitu untuk sekedar belajar saja ataupun di akademik saja, sehingga di sana ingin meningkatkan kualitas diri, kapabilitas diri, ikutlah OSIS. Mulai dari sana hingga terpilih jadi ketua OSIS gitu, sampai di perkuliahan juga untuk ikut di BEM sendiri gitu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, sehingga bisa diberi amanah sampai sekarang kayak gitu. Jadi tentunya sangat penting gitu, selain memang untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri juga. Mungkin saya sedikit cerita juga gitu ya, apabila organisasi penting nggak sih? Menurut saya sangat penting. Yang pertama, mungkin dari Pres Akbar kan dia mulai berkecimpungnya pada saat SMA gitu ya. Kebalikan dengan saya tuh sudah senang berorganisasi sejak SD. Saya aktif di Pramuka, kayak SMP saya aktif di OSIS, dalam menjadi ketua OSIS juga, SMA di MPK sebagai ketua MPK, dan terpilih juga nih sebagai Paskibraka Kabupaten dan diamanahi sebagai lurah. Ya, lurah itu sebagai kalau di Polban tuh Kaang lah, bisa dikatakan Kaang, dan alhamdulillah di kuliah jadi ketua MPM. Jadi menurut saya tuh sebenarnya tergantung dari sifat orang masing-masing gitu ya, bagaimana sih organisasi penting atau enggak. Tapi kalau menurut saya itu tuh sangat penting karena ya banyak sekali benefit yang didapat. Salah satunya kan tentang public speaking, relasi. Itu sih yang pertama, itu tentang relasi. Karena apa ya, saya bisa masuk ke Polban ini salah satunya berkat organisasi saya, berkat sertifikat saya. Mungkin kalau saya nggak punya sertifikat organisasi, saya nggak bisa nih duduk di sini untuk menyampaikan materi atau sharing session untuk rekan-rekan semua. Jadi sangat penting. Sangat penting untuk kakak-kakaknya. Nah, tadi aku dengar nih dari Pres Akbar sendiri sebelumnya nggak minat, tapi dari Kang Galuh minat dari awal gitu ya. Nah, apa sih yang bikin kakak-kakak ini jadi kayak minat untuk ikut organisasi? Menurut siapa? Ya, kalau misalnya dari saya pribadi, mohon maaf ya penonton. Banyak nyamuk juga ternyata di sini. Seberapa penting ya tadi terkait dengan bagaimana minat? Oh, minat Kenapa terkait dengan minat? Kenapa jadi minat ya? Karena memang tadi yang pertama memang timbulnya motivasi dalam diri ketika memang ternyata hanya di akademik saja gitu fokus, itu rasanya kurang ataupun tidak cukup, sehingga di sana keluarlah dari zona nyaman gitu ya, untuk tidak di satu tempat ataupun jalan di tempat. Saya ingin maju jalan gitu, bahkan lari, bahkan kalau misalnya bisa terbang ya terbang gitu, untuk bisa mengupgrade diri gitu. Oleh karena itu ya, selain memang di SMA tadi ikut OSIS, Pramuka dan sebagainya gitu ya, termasuk Paskibra juga aku dulu sempat jadi Danki, Komandan Kompi yang memang bawa pasukan 17, 8 sama 45. Nah, dari sana timbul bahwa ketika memang ikut organisasi ini dari SMA itu, ternyata memang ada beberapa hal positif gitu yang saya dapatkan, selain memang relasi antar teman gitu ya, terus komunikasi yang lebih lancar gitu. Awal-awal dulu sebelum SMA gitu ya, malu-malu gitu, perlu diketahui gitu ya, malu-malu dalam presentasi, dalam kalau misalnya ada kerkom gitu untuk diskusi. Nah, dari sana setelah mengikuti organisasi, dampak positif yang saya rasakan bahwa organisasi merubah saya sedikit demi sedikit, selain mendewasakan diri hingga sampai saat ini, termasuk di perkuliahan juga. Banyak yang memang berkomentar ikut organisasi itu capek, sibuk, susah manajemen waktu. Padahal sebetulnya itu tuh ketika memang kita ikut organisasi gitu ya, adanya kesibukan ataupun produktivitas di sana, justru waktu tuh akan lebih kita produktif gitu, memprioritaskan apa yang menjadi prioritas. Misal jam 7 sampai jam sekian kita apa, dan seterusnya gitu, termasuk belajar dan sebagainya gitu.
Nyamuk ya, nyamuk ya. Padahal udah pakai autan ya kita. Iya, pada udah prepare ya. Mungkin kalau dari saya gitu ya, kenapa sih ikut organisasi dari awal? Mungkin baik lagi ke benefit yang dia dapat gitu ya, dari SD kan sudah ikut organisasi. Saya tuh bisa dikatakan kenal lah dengan kenal dan dekat juga dengan guru-guru SD. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan pasti manggil saya, dan saya tuh tipe orang yang kalau ada dispense saya sangat Suka. iya suka. Jadi selain dengan benefit itu juga saya kan pastilah ya sedikit banyaknya diketahui oleh orang juga, dan bisa mengenali pejabat-pejabat itu seperti apa, karena setelah saya ikuti organisasi terus yang kemarin di Paskibraka Kabupaten Bogor gitu ya, saya tuh bisa lebih kenali dengan kabarnya, dengan Bapak Bupatinya yang sekarang menjabat, dengan Kadisporanya. Jadi kalau ada apa-apa saya tuh bisa mendapatkan informasi lebih cepat dari beliau. Bahkan untuk magang aja yang sekarang saya tuh sudah ditawari oleh Bapak Dispora untuk ayo pulang lagi aja ke Bogor gitu magangnya. Jadi selain itu tuh, selain saya emang senang berorganisasi, benefit yang saya dapat juga bisa lebih dari itu gitu. Bahkan pada saat relasinya jadi seminar-seminar juga kan bisa dikatakan ya bisa jadi orang terpercaya ya, bahkan bisa menjadi penanggung jawab dari seminar-seminar yang bahkan diadainnya oleh Kabupaten Bogor sendiri. Dan untuk yang sekarang dari kuliah ya, sekarang juga kita untuk bertemu dengan wakil direktur yang bisa dikatakan petingginya Polban, itu bisa dikatakan ya agak mudah gitu ya. Iya kan, ada benefit khusus lah dari kita berdua untuk bisa ngobrol langsung dengan Bapak Wadir-Wadir yang ada di Polban. Oke, jadi aku cerita dikit juga ya Kang. Aku juga kayak awalnya tuh nggak pernah ikut organisasi apa-apa. Aku baru ikut organisasi di kuliah, dan aku sangat setuju dengan apa yang Akang bilang. Benefitnya tuh kerasa banget, karena aku bisa ngerasain benefit itu tuh secara perlahan gitu, nggak langsung, cuman kayak sedikit, dan itu kerasa banget di aku nih. Tapi banyak juga nih di antara teman-teman kelas aku atau sekarang mungkin mahasiswa tuh banyak yang kayak kurang dengan minatnya organisasi nih Kang. Nah, menurut Akang sebagai seorang pemimpin, gimana sih pandangan Akang dengan adanya hal tersebut? Oke. Terkait dengan ini pandangan ya. Karena memang saya pun menyadari gitu ya terkait dengan kondisi mahasiswa Polban. Salah satunya itu kalau misalnya bisa dikatakan berapa persen sih gitu yang memang minat organisasi, itu sebetulnya lebih kebanyakan gitu ya yang tidak minat gitu ya. Karena memang itu saya rasakan ketika memang dalam menjalankan beberapa program kerja yang telah terlaksana sebelumnya, ternyata antusias ataupun dari mereka tuh kurang lah gitu, bisa dikatakan masih kurang. Oleh karena itu saya bisa menyimpulkan gitu bahwa di sini tuh adanya kekurang inginan gitu terhadap mahasiswa terhadap organisasi. Dan setelah memang saya mencari data gitu ya, entah itu mengobrol dengan ketua UKM, ketua himpunan ikatan, termasuk ngobrol juga dengan pihak eksternal gitu ya, ketua BEM yang di luar sana, ataupun beberapa mahasiswa yang di kelas gitu ya, ataupun ya pernah ketemu dengan saya gitu ya, saya pernah menanyakan gitu bahwa kenapa sih sebetulnya mahasiswa itu untuk saat ini gitu ya dari ketertarikan organisasinya kurang. Nah, yang pertama itu sebetulnya akademik gitu bagi mereka tuh. Yang pertama itu akademik, bahwa banyak yang memang mereka sampaikan rata-rata gitu. Itu tuntutan akademik yang mana kalau misal kita ketahui sendiri mungkin ya di Polban itu cukup banyak juga gitu tugasnya, hektik ya kan? Iya, praktikumnya gitu dan sebagainya, bikin jurnal, laprak gitu ya, laporan praktik. Nah, oleh karena itu dari sana timbullah perspektif mahasiswa bahwa ya udah kita kuliah di kampus ataupun di Polban itu ya untuk mendapat gelar gitu ya, untuk dapat IPK gitu istilahnya. Ya udah fokus di sana gitu. Sehingga organisasi di sini ya di nomor 2 kan gitu. Nah, dan karena mereka ketakutan mungkin ya kan, kayak aduh takut nanti hektik nih tugas iya, organisasi gitu. Betul kayak gitu. Selain itu juga mereka berpikiran bahwa organisasi itu yang kurang dinamis, mungkin hanya menjalankan program kerja saja gitu. Yang memang kesannya bagi mereka mungkin capek salah satunya ya. Itu yang saya lihat gitu berdasarkan pencarian data dan wawancara salah satunya ke teman-teman yang di sekitaran saya.
kalau dari saya mungkin gitu ya, yang saya alami terkhusus di lingkup kayak kelas saya gitu, mereka tuh masih ragu dan masih takut nih untuk berkecimpung di dunia organisasi. Yang mungkin mereka lihat juga gitu ya, anak organisasi itu sehektik apa aja. Mungkin rasa ketakutan mereka itu belum bisa terobati lah kalau bisa dikatakan gitu ya. Karena apa ya, mereka tuh sebenarnya belum pernah masuk ke organisasi, cuman dia tuh udah nyimpulin nih bahwa anak organisasi seperti ini, sedangkan kayak ngelihat dari ini hektik nggak mau ya, jadi kebanyakan orang itu kan menurut saya masih melihat dari covernya aja, nggak lihat nih untuk ke dalamnya seperti apa. Kan ya mungkin banyak orang lihat ada organisasi sibuk nih seperti ini, cuman mereka nggak tahu nih di dalamnya itu seperti apa, sedangkan kan di dalamnya itu nggak sibuk seperti itu. Mungkin mereka lagi menjalankan tugasnya aja. Kalau nggak jalanin tugas ya mereka have fun gitu, santai-santai. Ya mungkin bisa saya katakan mereka tuh masih belum mau mencoba dan melangkah gitu untuk masuk ke organisasi. Karena saya juga pernah dapat spilan gitu ya dari salah satu CEO bahwa emang benar akademik itu penting, IPK itu penting, cuman pada saat masuk ke dunia kerja, IPK itu hanya masuk ke tahap interview. Pada saat interview itu tuh soft skill kita tuh diuji, pengetahuan kita diuji, pengalaman kita diuji. Jadi emang penting gitu ya organisasi, cuman bisa dikatakan IPK itu hanya buat masuk interview, kesananya ya pengalaman organisasi lah yang bisa mengantarkan kita ke depannya. Jadi di dalam organisasi juga kan banyak banget problem, banyak sekali kayak kita harus ngapain sih, harus plan A, plan B, plan C. Nah itu tuh pasti berguna pada saat kita memasuki dunia kerja seperti itu. Dan ada tambahan begini, selain tadi poin yang disampaikan, ini ada poin juga yang memang saya lihat gitu ya, untuk orang-orang ataupun mahasiswa yang ambis itu mereka lebih kepada memikirkan benefitnya yang udah jelas. Organisasi itu kan sifatnya non profit ya. Nah, sedangkan MBKM nih ada yang memang program-program pemerintah yang memang itu menjanjikan gitu. MBKM, terus bootcamp gitu ya, dan sebagainya, termasuk pertukaran pelajar juga. Itu bagi mereka hal yang memang cukup menarik gitu dibandingkan organisasi, sehingga dari mereka menyimpulkan ya udah gitu untuk sekarang. Toh di sana juga mungkin salah satunya diajari terkait dengan keorganisasian ya. Kayak misal penerima penerima beasiswa Jarum maksudnya. Itu teman saya kayak dilatih itu building karakternya seperti apa dan sebagainya. Itu mungkin salah satunya dari selain organisasi yang ingin mereka dapatkan. Bahkan ada teman saya yang seangkatan gitu ya di jurusan yang memang nanya, awalnya ke saya ngobrol biasa tapi nanya, "Bar, kamu kenapa sih mau-maunya gitu jadi ketua BEM gitu?" Itu sampai nanya kayak gitu. Ya saya jelaskan sebetulnya, ya ini yang saya dapatkan gitu ketika memang jadi ketua BEM. Ada beberapa banyak bahkan benefit yang saya dapatkan gitu, tentang belajar dalam menghadapi suatu masalah sehingga mendewasakan diri gitu, yang mana belum tentu orang lain gitu ya ada di posisi ini gitu, yang mana itu adalah suatu pilihan dan itu suatu tanggung jawab yang memang harus dilaksanakan gitu, dan jadi pengalaman berharga bagi saya. Bener banget itu. Prokeran tuh capek, tapi seru kalau misalnya kerja bareng sama teman-temannya sih, kayak Betul. kita jadi kayak kenal sama teman dari yang jurusan lain. Itu benar-benar seru banget sih buat aku. Nah, menurut Akang nih, stigma apa sih yang kayak orang-orang sebut organisasi ini itu, tapi sebenarnya pas kita jalin itu tuh salah. Jadi kayak cuman prasangka orang-orang doang gitu. Ada nggak sih? Kalau stigma mungkin lebih banyak capek, itu sih yang dicap kayak ada organisasi pasti capek nih. Sedangkan pada saat kita ngejalanin, ya memang capek itu ada ya, manusiawi lah capek, cuman ya nggak secapek itu loh pada saat kenyataannya. Karena ya kita juga punya manajemen waktu masing-masing, punya tujuan masing-masing, dan jangan ngeganggu ke akademik juga gitu. Jadi pada saat ngejalanin organisasi, capek itu akan terbayarkan apabila si program kerja atau prokernya sudah terlaksana dan itu tuh sangat sukses. Itu capeknya itu seketika hilang. Jadi ternyata perjuangan kita tuh nggak sia-sia loh dari awal. Mungkin kayak sempat begadang, sempat kayak kurang makan atau mungkin kurang tidur gitu ya. Mungkin pada saat dijalani itu ternyata nggak sehektik dan nggak secapek itu loh pada saat dijalaninya. Dan mungkin kampanye juga gitu ya, saya di kelas-kelas yang mungkin kamu nih udah jadi ketua M pasti capek atau gimana kayak gimana. Cuman saya tuh mencoba untuk tetap senyum dan tetap kayak netral aja, gak ada masalah. Itu tuh salah satu yang saya kampanyekan di dalam kelas. Karena apa ya, saya aja gitu ya yang jabat ketua MPM itu nggak
sehektik dan secapek itu. Bahkan dari segi akademik masih bisa terurus, segi akademik dari dan masih bisa teratasi lah seperti itu. Jadi stigma capek organisasi itu ya memang manusiawi gitu ya, capek, cuman capeknya ini harus digarisbawahi nggak secapek dan seberat yang mereka stigmakan kepada anak organisasi. Karena di organisasi itu nggak kerja sendiri ya kan? Iya, itu. Kita kayak bareng-bareng gitu, jadi salah. Capek, nggak salah sih, bener capek, cuman nggak capek sendiri gitu. Kita itu kan mempunyai tupoksinya masing-masing nih, nggak mungkin dong satu program kita ngejalaninnya satu orang doang, dan pasti banyak orang-orang lain juga yang membantu kita. Ya, kalau misal dari saya, selain capek ya, yang kedua tuh sebetulnya poinnya tuh takut diberi tanggung jawab. Kadang ketika memang seseorang itu diberi tanggung jawab A, misalnya jadi ketua divisi A misal, ataupun jadi ketua pelaksana A, B, C, itu kadang dari anggota organisasi tersebut tuh gak mau, sehingga di sana timbullah gitu bahwa wah saya gak siap gitu untuk di organisasi karena tadi takut dikasih amanah atau tanggung jawab yang memang saya tuh gak bisa gitu. Padahal di balik itu semua kita tuh ya belajar gitu. Kalau misal kita gak mau mencoba, kita gak akan berani melangkah ke langkah selanjutnya gitu kan. Keluar dari zona nyaman. Betul, ya kan? kayak misal tadi kasus saya gitu ya, gak, kalau misalnya saya ternyata di SMA masih aja kayak di SD ataupun SMP, mungkin saya nggak akan ada di posisi ini gitu. Mungkin saya ya jadi manusia yang atau menjadi orang yang memang kebermanfaatannya bagi orang kurang gitu, karena ketika memang di organisasi bahkan dia jadi ketua, kita bisa memberikan kebermanfaatan yang banyak gitu bagi orang lain. Itu mungkin yang stigma yang harus dihapus ya kan? Dihapus lah, ataupun sedikit demi sedikit dirubah pola pikirnya bahwa ketika kita masuk organisasi kita harus bisa A, B, C dan sebagainya. Tapi kalau misalnya capek dan sebagainya, toh di akademik aja capek, misal toh bagi capeknya namanya sendiri juga ya, hidup ya. Di akademik capeknya sendiri ya. Gitu. Kalau di organisasi kan kita bareng-bareng juga, teamwork dan sebagainya lah. Ya mungkin mau nambahin dikit nih, udah ada sedikit melintas gitu ya. Mungkin ada sedikit stigma gitu ya bahwa anak organisasi pasti keteteran nih mengenai tugas akademik. Itu tuh salah banget. Di dalam organisasi itu tuh semua jurusan ada. Semisal nih dari saya, dari akun gitu ya, saya tuh ada program bikin web. Nah, di sana kan ada informatika, bisa sharing-sharing nih bagaimana ya, mungkin pada saat kita dikasih tugas kita tuh gak tahu nih harus ngelaksainnya seperti apa, bahkan nanya ke dosennya aja mungkin harus gini, cuman ya sepenangkap kita tuh kayak oh kayaknya masih bingung nih. Dengan adanya organisasi kita bisa sharing ke jurusan lain bagaimana sih seperti ini, sehingga kan diajarin nih oleh jurusan lain. Nah dari tugas kita tuh lebih cepat ngumpulin deadline-nya. Jadi stigma orang kayak anak organisasi keteteran nih dalam tugas, itu tuh enggak banget. Pasti dibantuin ya Kang? Iya pasti dibantuin. Aku juga pernah kayak yang lain tuh masih kebingungan, aku udah tahu kan aku dapat teman dari sana sini gitu. Itu tuh salah satu benefit banget sih kalau menurut saya. Oke, dari tadi kan nanyain, kita ngomonginnya yang kayak, aduh capek organisasi. Nah, sekarang ceritain dong Kang, hal-hal seru apa yang selama ini Akang udah jalanin sama berorganisasi gitu? Seru kalau dari saya mungkin banyak, hampir semua seru sih kalau menurut saya gitu ya, terutama pada saat awal periode di MPM tuh kan ada makrab, malam keakraban. Di sana tuh kayak ya kita yang awalnya nggak kenal, yang awalnya mungkin staf muda kan kayak masih jaim-jaim, cuman di sana tuh dengan adanya makrab kita bisa bergabung, bisa ya nggak ada kayak jaim-jaiman lah. Jadi di sana tuh kayak kita ngebuktiin bahwa organisasi itu nggak harus formal, nggak harus kayak kaku banget loh. Ada hal-hal, iya ada saatnya juga kita harus have fun, ada saatnya juga kita harus santai-santai. Jadi nggak selamanya formal dan kaku lah seperti itu. Oke, misal kalau dari saya pribadi ya terkait dengan penegasan tadi apa? Bahwa organisasi itu sebetulnya lebih ke apa? Capek dan sebagainya. Itu sebetulnya ya kan tadi hal yang memang setiap orang pun merasakan, termasuk saya pribadi gitu ya. Tapi bagaimana tadi caranya mengubah pola pikir terkait dengan capek tersebut gitu. Ternyata keseruan yang saya didapatkan di organisasi itu kalau menurut saya lebih banyak serunya gitu. Walaupun ada beberapa hal yang memang itu bikin ya menyakitkan, ada juga gitu ya. Ketika kita udah maksimal gitu dalam menjalankan suatu tanggung jawab, khususnya jadi pemimpin gitu, ada saja yang memang rasanya di luar sana mengkritik gitu. Terus kalau misalnya bilang merendahkan, nggak juga sih, betul bukan merendahkan, yang lebih ke mengkritik lah.
mengkritik bahwa dia tuh sebetulnya nggak tahu proses yang ada di dalam itu seperti apa. Tapi terkadang orang-orang di luar sana mengomentari yang memang dia tidak ketahui gitu. Padahal di dalam sana banyak sekali yang memang saya pelajari gitu terkait dengan salah satunya mengatasi masalah, karena memang ada aja ternyata masalah tuh ya dalam organisasi tidak secara lurus seperti jalan tol aja semulus-mulusnya jalan tol pasti ada aja belokan gitu, walaupun belokannya nggak terlalu tajam, tapi itulah bagian dari proses hidup gitu. Oke, bener banget ya Kang, kayak di organisasi seru itu bahkan setengah dari isi galeri aku sama anak-anak organisasi semua. Apalagi waktu aku KKN semuanya, wah penuh banget, kayak isinya bareng-bareng teman-teman semua, kayak seseru itu guys, jangan takut ikut organisasi, seru banget. Oke, mungkin tadi kan masih banyak orang yang bingung tuh gara-gara organisasi itu takut gak balance nih sama akademik. Nah menurut Akang, tips dari Akang nih, gimana sih cara kita biar organisasi lancar, akademik juga lancar? Oke, kalau dari saya pribadi ya terkait dengan bagaimana cara membagi waktu ya, tentunya salah satunya kalau misalnya dari pribadi saya tentunya itu membuat schedule lah. Ternyata saya juga kadang ketika memang dilibatkan ataupun dari dua pilihan tersebut ya tentunya saya pilih akademik gitu ya. Ketika memang ada rapat dan sebagainya tapi harus menyelesaikan tugas, ya saya selesaikan dulu tugas gitu, karena itu tugas saya dan harus saya kerjakan secara mandiri. Kalau di organisasi ada wakil, ada sekretaris misalnya, itu bisa diwakilkan, sifatnya bisa diwakilkan. Jadi oleh karena itu bagaimana caranya kita memprioritaskan antara kedua tersebut gitu. Terkait dengan tugas, ya alhamdulillah kan tugas juga selama dari 2 semester kemarin saya menjabat gitu ya, alhamdulillah gitu, tugas-tugas beres gitu dan sebagainya. Kalau dari saya gitu ya, cara manage waktunya nih agar balance antara akademik dan organisasi. Mengenai tugas mungkin dikerjakan di awal penugasan ya, walaupun nggak harus beres saat itu juga, cuman kita tuh ada jejak lah, mungkin bisa kita mengerjakan setengah atau seperempat dulu nih, jadi pada saat deadline tuh kita nggak terlalu kaget karena kita udah mengerjakan tugas tersebut di awal sebagian, walaupun ya agak ada kesusahan atau kesulitan gitu ya. Dan juga mungkin benar gitu ya kata Pres Akbar juga, kita mempunyai schedule. Jadi kalau saya tuh bikin sticky note di kertas gitu ya, apa aja tugasnya, apa aja deadline-nya, itu ditaruh di pintu kosan. Jadi pada saat mau keluar, oh ada tugas nih, jadi keinget. Karena kan emang salah satu kelemahan saya juga gitu ya, agak sedikit pelupa. Jadi saya tuh harus menuliskan nih apa aja yang harus dikerjakan, apa aja tugas-tugas yang deadline-nya mepet. Jadi pada saat keluar pintu, oh iya ada tugas nih. Jadi ya kesampingkan dulu lah kayak mainnya, karena kan tugas akademik itu kan kita ke Polban untuk apa sih? Kan untuk belajar juga, mengejar akademik gitu ya. Jadi ya fokus dulu ke akademik. Bener juga kata Mas Akbar tadi, apabila ada mungkin deadline-nya malam ini nih, sedangkan ada rapat yang nggak bisa diinikin, karena kita ada wakil, kita tuh nggak kerja sendiri loh di dalam organisasi tersebut. Kita bisa mewakilkan nih, iya kita bisa mewakilkan ke teman kita untuk, oh maaf nih, kayaknya saya tuh harus ngejar deadline nih karena deadline-nya pada malam hari ini kan jam 12 biasanya itu. Jadi bisa nggak untuk ngewakilin saya di situ tuh, pasti saling support banget lah antara anak organisasi, karena ya mereka juga pasti merasakan hal tersebut. Jadi keluh kesah yang kita dapat mereka juga pasti merasakan. Jadi apabila nantinya kita perlu bantuan, mereka sangat gercep untuk membantu. Dan ingat, kalau kita perlu bantuan mereka ngebantu, bantu balik juga. Jangan sampai nggak mau ngebantu. Kalau istilahnya jangan apatis ya kan? Jangan apatis, itu salah satu sifat yang jangan sampai lah kita punya sifat apatis, karena nggak ada benefitnya juga bagi kita. Makanya beneran banget kalau misalnya di organisasi itu berguna banget di tempat kerja, karena ya emang harus ada teamworknya, jangan sampai maunya enak sendiri atau gimana. Dan ini satu poin penting, saya sebelum mendaftarkan menjadi ketua BEM gitu ya, itu ada surat bebas kompensasi yang mana nggak boleh alfa sama sekali, nggak boleh izin sama sekali gitu ya. Dan saya alhamdulillah selama 1-2 semester di awal itu belum pernah yang namanya absen, belum pernah yang namanya alfa ataupun maba lah secara istilahnya. Belum pernah tuh, makanya bisa daftar gitu ya dengan adanya surat bebas kompensasi tersebut. Dan sebetulnya sampai sekarang gitu, yang jadi pertanyaan, ada teman saya bahkan SMA juga waktu itu, ketika memang saya aktif di OSIS dan waktu itu diberi amanah jadi ketua OSIS gitu, ada aja teman-teman yang memang tidak menjabat sebagai apa-apa, tidak ada kesibukan apa di organisasi, tapi dia nggak kuliah, nggak sekolah. Nah itu teman-teman yang memang jadi perspektif yang harus kita ketahui itu, bahwa oh ternyata orang-orang organisasi juga itu nggak
sebagaimana yang dipandang dari covernya saja tadi gitu. Oh kayak capek kayak gini. Di balik itu semua bahkan kita tuh orang-orang organisasi gitu ya, orang-orang aktivis, contohnya saya ataupun mungkin kolega lu gitu ya, kadang berpikir ataupun berorientasi bahwa saya harus membuktikan gitu ya, bahwa kita orang organisasi harus bisa terkait dengan akademikan ataupun hal lainnya bisa membuktikan bahwa kita bisa gitu. Untuk salah satunya membagi waktu. Bener kan, kayak kita tuh jadi punya tanggung jawab yang kayak asalnya hari Sabtu Minggu nih, jadi kayak ada kegiatan, jadi kayak aduh harus kita lakuin nih, kita harus datang, jadi kayak udah kebiasaan dengan kesibukan tuh, jadi nggak ada waktu nih buat kayak orang bolos atau apa gitu. Nah mungkin Kang, aduh ini kita lagi ada di akhir periode nih Kang. Nah kesan pesan Akang selama 1 periode ini apa sih? Kalau kesannya mungkin bisa dikatakan banyak banget kesannya gitu dari awal periode open rekrutmen anggota staf muda, bahkan mulai pertengahan periode masih banyak, dan sekarang akhir-akhir periode mungkin udah jadi tradisi hukum alam gitu ya. Dari segi anggota mungkin ada yang ditarik-tarik seperti itulah. Jadi kesan-kesannya ya alhamdulillah sejauh ini aman, tentram, dan banyak sekali sukanya lah dibanding dengan duka. Mungkin untuk pesannya ya semoga yang kita kembangkan pada periode sekarang bisa lebih kembang lagi periode selanjutnya, yang mungkin pada periode sekarang masih kurang-kurang nih bisa dioptimalkan untuk periode selanjutnya. Dan mungkin harapan-harapan kami yang tidak terlaksana pada periode sekarang ya bisa juga gitu ya direalisasikan untuk periode selanjutnya seperti itu. Dan jangan lupa tetap jaga semangatnya sih dari awal sampai akhir, karena kalian di organisasi pasti punya komitmen nih, tujuan khusus untuk kalian organisasi itu seperti apa. Jadi kembali lagi ke tujuan awal seperti itu. Ya, kalau dari pribadi saya gitu ya, terkait dengan kesan itu di awal keperiodean saya gitu ya dalam menjabat, teman-teman saya gitu khususnya fungsionaris dan beberapa kadep gitu ya, itu kondisinya waktu itu lagi pada magang. Itu dukanya sih sebetulnya di sana, kesan yang memang jadi dukanya, yang mana dari awal banget itu dalam menjalankan kabinet itu kadang saya harus menjalankan ataupun mengerjakan lah beberapa hal yang memang itu sebetulnya bukan saya gitu yang harus mengerjakan. Nah itu duka ataupun kesannya gitu ya di awal ketika dulu menjalankan kabinet ini. Nah sukanya memang dari awal tuh sebetulnya dari dibalik hal yang tadi gitu, memang dari tadi kali Galuh kan menyampaikan semangat ketika memang ikut organisasi itu di awal tuh memang tinggi gitu. Kayak misal staf muda ataupun pengurus tuh tinggi juga, pengen ambisinya ataupun dari segi target tujuannya itu cukup tinggi juga gitu, sehingga grafiknya tuh kalau misalnya kita gambarkan cukup tinggi gitu. Tapi memang dari menuju ke pertengahan STP sedang tengah periode agak turun dikit gitu, terus naik sedikit malah lebih turun gitu di akhir keperiodean ini. Nah di sana ya timbul kedukaan kedua gitu, bahwa ternyata ya tadi selain hukum alam tentunya gitu ya di organisasi itu ada aja beberapa orang yang memang karena capek tadi ya menghilang, ada gitu yang memang punya tanggung jawab lebih yang harus diputihkan juga itu ada gitu, sehingga mereka memilih untuk mengembangkan di organisasi lain gitu, ataupun pulang ke rumahnya di himpunan ataupun UKM-nya masing-masing, himpunan ikatan ataupun UKM-nya masing-masing. Nah sukanya jelas banyak sukanya gitu ya, selain benefit yang tadi gitu ya, akses yang mudah gitu ya ke Pak Dir, ke Wadir gitu dan sebagainya, kedekatan dengan satpam gitu, dengan dosen gitu, termasuk mahasiswa-mahasiswa, itu jadi salah satu benefit yang memang saya suka gitu, karena memang tujuan saya gitu selain memang menambah relasi gitu ya, itu ada hal-hal yang memang lainnya juga gitu ya, contohnya kesukaannya dalam bekerja sama gitu, yang mana ternyata banyak masalah tapi dari masalah ini kita bisa belajar bareng-bareng juga gitu untuk problem solving menghadapi masalah tersebut sehingga masalahnya terselesaikan gitu. Dan banyak lagi sebetulnya hal-hal yang lainnya ya, mungkin nanti kalau misalnya masih ada yang penasaran, yuk boleh kita diskusi lah bareng-bareng juga untuk saling belajar. Feel free ya Kang buat untuk seluruh mahasiswa Polban. Atau mau ini mungkin Kang nyamperin, boleh nggak? Boleh. Datang ketemu. Boleh. Oke, mungkin ini udah ada di penghujung dari acara kita nih Kang. Nah,
Akang-akang sendiri ada nggak pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman kupu-kupu atau teman-teman kura-kura nih yang sekarang lagi ngejalanin organisasi, atau misalnya teman-teman yang masih bingung buat ikut organisasi, ada nggak pesan dari Akang? Oke, dari saya untuk kura-kura berarti kuliah rapat, Ya. kupu-kupu kuliah pulang. Itu kita sebetulnya sebagai mahasiswa ya di sini mempunyai pemilihan tersendiri gitu ya, terkait dengan mending kuliah pulang atau kuliah rapat gitu. Itu balik lagi ke pribadi sendiri. Yang jelas ketika memang kita mempunyai pilihan pribadi gitu ya, entah itu kuliah rapat ya maksimalkan di sana untuk berorganisasi, untuk belajar membebaskan diri, untuk belajar dalam menjalankan satu tanggung jawab gitu ya, baik itu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain dan hal sebagainya gitu ya. Memang di sana kita bisa belajar terkait dengan kepemimpinan sebagainya. Dan untuk yang kuliah pulang ya manfaatkan waktu yang begitu banyak kosongnya gitu ya, karena memang rasanya saya juga kadang ketika memang masih kuliah rapat ya ada aja sebetulnya waktu kosong gitu, walaupun sedikit lah tapi ada gitu. Ada buat tidur ya Kang? buat tidur walaupun tidurnya juga ya ada waktu. Kayak gitu. Jadi intinya tetap semangat gitu ya untuk seluruh mahasiswa Polban, baik itu yang kupu-kupu ataupun kura-kura. Kalian bisa ketika menjadi kupu-kupu gitu ya, bisa terbang tinggi dalam menjalankan keakademikannya gitu ya, karena kalian fokus di akademik kan keinginannya. Kalau misal kupu-kupu, kalau kura-kura berjalan lama tapi dengan kemampuan untuk bisa belajar, kura-kura tersebut bisa belajar dengan cepat juga jalannya gitu, mengalahkan bahkan hewan-hewan lain. Kayak Upin Ipin ya, menang juga kura-kura ya. Itu saja mungkin dari saya, mohon maaf. Ya mungkin kalau dari saya gitu ya, terkhusus mahasiswa kura-kura kuliah rapat tetap stabilkan terus semangatnya, karena kalian sudah bisa nih selangkah lebih maju dari rekan-rekan kalian yang mungkin nggak bisa melaksanakan atau nggak bisa mengabadikan nih proses-proses atau momen-momen selama kalian kuliah di Polban seperti apa. Jadi tetap semangat, ingat apapun itu masalahnya, kalian bisa ada tempat curhat atau tempat cerita. Kalian gak sendiri, kalian masuk organisasi itu pasti ada ketua-ketuanya atau teman dekat kalian. Cobalah apabila ada problem itu didiskusikan. Jadi jangan sampai kalian memendam problem tersebut sendiri. Dan juga untuk kuliah pulang itu sebenarnya kembali lagi ke persepsi rekan-rekan semua gitu ya. Apapun keputusannya saya sangat mensupport, cuman apa salahnya sih mencoba menjadi mahasiswa kura-kura, karena kan mungkin kupu-kupu sudah dialami nih seperti ini. Apa salahnya ikut organisasi untuk bisa merasakan bagaimana menjadi mahasiswa kura-kura. Dan juga untuk mahasiswa kunang-kunang tetap semangat ya. Kunang-kunang apa itu Kang? Kuliah nangis. Karena banyak tugas atau banyak? Nah itu harus diselidiki juga, mungkin karena banyak tugas, ayo ikut organisasi biar nggak nangis. Jadi nangisnya mungkin bisa bareng-bareng ya. Kayaknya kalau yang kunang-kunang itu perpaduan kupu-kupu sama kura-kura. Kura-kura ya itu. Bisa Jadi Kalau misalnya ada bahasa lain ya, kupu-kupu, kunang-kunang, kura-kura, boleh komen di bawah ya. Iya. Jadi tetap untuk kepada rekan-rekan mahasiswa Polban terkhususnya gitu ya, tetap semangat, jaga terus semangatnya, jaga terus kesehatannya, apalagi sekarang sudah musim pancaroba gitu ya, kadang panas, kadang hujan. Dan juga titip untuk seluruh anggota MPM semangat. Dan BEM juga ya. semangat. Luar impresif. Sangat. Oke, mungkin ini adalah akhir dari podcast hari ini. Jangan lupa, pasti bakal ada episode-episode selanjutnya dari podcast kami. Tunggu aja ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai. Sampai jumpa. Ya, thank you.